Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan tema kita untuk yang ingin menikah. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada poin yang keempat, yaitu sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Banyak disebutkan sebab-sebab seseorang terlambat menikah, dan saya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman tentang agungnya syariat menikah. Ini yang pertama, yaitu di antara sebab dari sekian banyak sebab terlambatnya seseorang atau bahkan memasuki usia yang secara sebab susah untuk menikah, itu yang pertama adalah lemahnya pemahaman seseorang tentang agungnya syariat menikah. Ini banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang kurang mengerti, banyak orang yang kurang memahami betapa agungnya, betapa manfaatnya, betapa di sana banyak keutamaan-keutamaan seseorang menikah. Karena kurangnya memahami hal ini, atau karena kurangnya mengilmui hal ini, sehingga menjadi sebab dia terlambat menikah. Dan yang sepertinya ada disebutkan oleh sebagian syekh sebab ini. Padahal ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya saja dia mengetahui bahwasanya di sana ada manfaat menikah, yaitu berupa ketenangan hidup, ketentraman hidup, terjaga dari maksiat, terjaga dari perbuatan penyimpangan seksual dan yang semisalnya, sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cukup membuat seseorang untuk menyegerakan kalau emang dia sudah ingin menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum, Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari jenis-jenis kalian sendiri, azwaja, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ini begitu juga hadis yang telah kita bacakan. Ya mahsyar sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, wahai para pemuda, menikahlah. Wahai para pemuda, jika kamu mampu menikah, maka menikahlah. Karena hal itu dapat lebih menundukkan pandangan yang dari yang haram, dapat lebih menjaga kemaluan seseorang. Ini yang pertama. Dan tadi manfaat-manfaat, tujuan-tujuan, faedah-faedah yang telah kita bahas, itu semua akan mendorong seseorang untuk menikah. Dan sebaliknya, ketidaktahuan tentang hal itu, kekurangtahuan tentang hal itu, di antara sebab yang disebutkan oleh sebagian syekh tentang bahwasannya lemahnya seseorang tentang pemahaman tentang agungnya syariat menikah menjadi sebab di sana ada atau banyak pemuda yang terlambat menikah. Lalu yang kedua, yaitu di antara sebab yang banyak terjadi menjadi sebab terlambatnya seseorang menikah. Yang kedua adalah
ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Kalau nggak selesai SMA misalnya, nggak boleh nikah. Ini pemahamannya keliru. Dan ini di antara sekian banyak, dan ini di antara sebab yang terbesar dari sekian banyak sebab yang menyebabkan seseorang terlambat menikah. Kalau nggak sampai selesai kuliah nggak nikah, jangan nikah dulu. Padahal hukumnya, misalnya pada anak tersebut, pada anak yang hukumnya sudah wajib, dilarang sama ibunya, dilarang sama orang tuanya, hingga sampai mempunyai gelar SE misalnya, sarjana ekonomi atau insinyur misalnya. Ini di sekian banyak sebab, yaitu sebab yang kedua di antara yang menyebabkan seseorang terlambat menikah, yaitu ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Dan tak sedikit ayol ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, karena sebab ini yang terjatuh dari perbuatan maksiat. Karena dia dihadapkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, lalu dia dihadapkan dengan syahwat yang dia lihat sehari-hari di dunia kampus atau di dunia masyarakatnya, dan orang tuanya melarang. Akhirnya jalan yang pintas yang dia tempuh, jatuh perzinahan. Dan tak sedikit ayol ikhwatal kiram rahimani wa. Ini penyebabnya, yaitu ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu, sehingga banyak orang yang terlambat menikah. Karena ini sebabnya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Padahal bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan indah membimbing umatnya, terkhusus bagi para wanita. Kata Rasulullah, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinah, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agamanya, wa khuluquhu, dan kalian ridhoi akhlaknya, fazawwijuhu, Rasulullah, maka nikahilah. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, datang seorang laki-laki yang saleh, dikenal akhlaknya baik, melamarnya, kata Rasulullah, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, kata Rasulullah, jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatun, maka akan menjadi fitnah, wa fasadun, takun fitnatun fil ardi, maka akan menjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun aridun, dan kerusakan yang sangat besar. Kita bisa lihatlah perzinahan di mana-mana, masalah. Anak-anak zina lahir banyak. Coba, bahkan antum bisa melihat yang dengan cara kekerasan saja banyak, itu pemerkosaan. Apalagi yang dengan cara suka sama suka, zina misalnya, jelas lebih banyak. Kalau ada orang yang mau menempuh dengan cara yang kasar, resikonya di dunia, di penjara misalnya, itu ada banyak. Apalagi yang resikonya mungkin di negeri kita nggak dihukum. Ini penyebabnya ayat al-ikhwah afillakumullah. Lalu yang ketiga, pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup. Ini sebab yang ketiga, yaitu pandangan yang terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat. Pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat, tidak menyesuaikan dengan realita yang ada. Maunya misalnya yang punya gaji mapan, punya rumah, punya kendaraan, ganteng, salafi, masya Allah. Sedikit aja meleset gak mau, sedikit kurang berapa senti gak mau. Masalah, anak ada pernah berusaha untuk bantu, anak bilang sama istri anak, coba tuh kasihan bantu. Anak coba tawarin sama ikhwah teman, umurnya berapa bulan lagi 30, beberapa bulan lagi 30, kriterianya udah mau 30, ditawarin sama orang yang baru
selesai atau masih belajar di salah satu markis Ahlussunnah. Dia bilang maunya yang tingginya 170 sampai 175. Masya Allah. Dia tingginya nggak lebih dari 155. Akhirnya ditolak. Sekarang ketika hewannya nggak mau, nyari-nyari sampai sekarang belum nikah. Terlalu idealis. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang banyak menyebabkan sebagian wanita menjadi terlambat untuk menikah, sehingga memasuki usia yang secara sebab usia susah untuk menikah secara sebab 30 ke atas dan seterusnya. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya berikan tips bagaimana tentang permasalahan ini. Kriteria seseorang untuk mencari pasangan hidup itu dibagi dua. Ini bagi yang ingin mau nikah. Kriteria untuk mencari pasangan hidup itu dibagi dua. Yang pertama, kriteria yang jika kriteria itu tidak ada pada calon antum tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Dan pada masing-masing kita berbeda-beda. Kriteria yang jika tidak ada pada calon antum tidak akan bahagia. Dan ini pada masing orang berbeda-beda. Maka jika yang seperti ini calon antum, jangan sekali-kali maju. Ini, jangan sekali-kali antum menikah dengan calon yang seperti ini. Apapun alasannya, ingin bantu dia. Misalnya antum istri yang pertama ingin bantu dia, jangan. Aku rasa bukan membantu, dua-duanya akan sengkara. Berbeda ya kalau untuk yang kedua dan ketiga. Ini jangan maju. Kalau dia calon antum itu tidak ada kriteria yang jika antum meneruskannya antum tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kriteria penyempurna. Jika ada ini maka secara sebab antum bisa lebih bahagia. Dan jika tidak ada, maka tetap antum akan bahagia. Itu yang kedua ini. Tinggal lihat. Kalau kriteria anak misalnya, ada seseorang bilang harus pokoknya ahwatnya ke ibu-ibuan, pinter masak, pinter ini. Hati masak yang diutamakan. Kalau nggak ada ini, aduh, bisa nggak bahagia anak. Kalau tingginya kurang ini nggak masalah bagi anak. Walaupun anak senang yang tinggi misalnya. Walaupun yang seperti ini misalnya nggak pondokan, nggak masalah yang bagi anak. Yang penting ini. Tapi kalau yang pondokan lebih bagus. Nah, antum tinggal timbang-timbang yang kira-kira kriteria yang menjadi sebab antum akan bahagia itu apa. Jika tidak ada ini, maka sekali-kali anak setan jangan maju untuk meneruskan prosesnya. Kalau misalnya kriteria yang kedua kurang tingginya 5 cm atau kurang gajinya, maju. Dan yang semisalnya seperti itu. Kalau harus sempurna, tingginya nggak boleh meleset sedikit, hidungnya nggak boleh meleset 1 cm sedikit, masa? Nggak ada nggak ada yang sempurna. Lalu yang ketiga, yang keempat, sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang terlambat menikah, baik ikhwan atau akhwat, atau pemuda dan pemudi kaum muslimin, yaitu meniti karir. Nah, ini meniti karir. Perkara ingin meniti karir hingga ke puncaknya atau sesuai dengan apa yang dia inginkan menjadi sebab sebagian wanita memasuki usia yang sulit untuk menikah. Mereka sibuk setelah studinya, sibuk cari kerja. Setelah kali kerja, tunggu mapan dulu kedudukannya. Setelah mapan, tunggu beli rumah dulu, dan seterusnya. Ini sibuk meniti karir dengan apa yang dia inginkan, atau sampai apa yang dia merasa puas untuk berada di atasnya, menyebabkan dia lupa, menyebabkan sebagian wanita lupa dengan fitrahnya,
dengan kewajiban intinya itu menjadi ibu rumah tangga. Sehingga ini di antara sebab dari sekian banyak sebab wanita itu terlambat menikah. Di antaranya anak ceritakan tadi, umur 45 tahun belum menikah, gajinya 35 juta. Ada yang di antara antum mau maju 35 tahun, 45 tahun gaji 35 juta. Sekarang kerja di perusahaan minyak. Ada lagi yang lainnya. Ini ayat ibadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kasihan. Lalu yang kelima, ini diantaranya yaitu beralasan dengan atau belum mapan. Beralasan dengan belum mapan, belum ada yang semisalnya. Alasannya belum mapan atau yang semisalnya. Ingin punya rumah, kalau udah punya rumah, maksud anak ayat ibatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang dimaksud dengan belum mapan yaitu batasan tertentu. Artinya kalau udah ada rumah dulu, ada pekerjaan tetap dan seterusnya. Batasan-batasan yang dia mempersulit dirinya sendiri untuk segera menikah. Ini di antara sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amkihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum," kata Allah. Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, dan yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Jika kamu miskin, kata Allah, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, kata Allah. Dan Allah Maha luas karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini ayat ibatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Pada ayat ini beliau berkata, yaitu mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan bahwasanya jika mereka menikah, mereka akan menjadi miskin dengan berbagai tuntutan dan tanggungan dan yang semisal. Mikir mau nikah, entar dia mikir mau nikah, entar setelah itu kontraknya duitnya pakai apa? Kalau punya anak, ngasih makannya pakai apa? Mikir. Terus Sa'di rahimahullah taala, beliau berkata, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan bahwasanya jika mereka menikah akan menjadi miskin dengan disebabkan banyaknya tanggungan dan yang semisal. Di dalam ayat ini, perhatikan kata beliau, di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk menikah dan janji Allah bagi orang yang menikah dengan diberikan kekayaan setelah sebelumnya miskin. Lihat ayat ibatul kiram rahimani wa Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kita. Maka kalau alasan tunggu punya rumah, atau alasan tunggu punya kerjaan tetap, atau alasan-alasan sehingga mempersulit seseorang untuk menikah sehingga dia terjatuh kepada perbuatan maksiat, kasihan. Dan ini diantaranya banyak yang terjatuh kepada, atau banyak yang seseorang terlambat menikah. Bukan berarti kita tidak mempersiapkan, tidak. Kalau ada rezeki cukup untuk menikah dengan pernikahan yang sederhana. Setelah itu berpikir mungkin untuk mengontrak di mana. Setelah itu berpikir mungkin untuk beli kendaraan dan yang semisal setelah menikah. Jangan sampai ditunda sehingga menyebabkan dia atau memasuki usia yang menjadi sebab seseorang susah untuk menikah. Lalu yang keenam, tingginya mahar dan mahalnya biaya pernikahan. Ini di sebagian tempat sangat nyata sekali, atau di sebagian tempat sangat berpengaruh sekali. Di antaranya di Makassar sebagian sana, atau di Yaman, dan yang semisalnya banyak perawan-perawan tua. Akibat ini, ada Rasulullah SAW bersabda, khairun nikahi ayassuruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Di sini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna minal yumnil mar'ati tasira khitbatiha wa tasira sadaqiha wa tasira rahimiha. Sesungguhnya di antara kebaikan wanita
adalah mudah meminangnya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Ini antara sebabnya adalah di antara sebab dari sekian banyak sebab seseorang terlambat menikah adalah mahalnya biaya mahar dan biaya pernikahan. Lalu yang ketujuh, adat istiadat. Ini di antara sebab seseorang terlambat menikah, adat istiadat. Yaitu adat istiadat yang saya maksud adalah seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Ini adat yang mungkar, menyebabkan sebagian akhwat ini ya, terlebih khusus itu ada yang terlambat menikah, apalagi di kalangan awam. Ima terlambat menikah, ima nekat kawin lari. Coba bayangin. Kan mafsadatnya lebih jelek, terjatuh kepada perbuatan zina anaknya. Di samping itu merusak nama baik orang tuanya. Coba. Ini karena kurang bimbingan. Ada seorang akhwat ketika lagi proses sama Ikhwan, cerita dia berusaha merayu sama orang tuanya untuk menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah. Bapaknya tetap bersikukuh, nggak mau, pokoknya kakaknya mau kamu dulu. Antar gimana kalau jadi perawan tua? Biar jadi perawan tua. Seperti sampai terucap ucapan seperti itu dari bapaknya. Di sebagian orang, di sebagian daerah, adat ini masih kuat. Adat ini masih kuat. Dan ini diantara sebab seseorang terlambat menikah. Layu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima yang penting bagi kita untuk membahasnya, yaitu sebelum kita melangkah. Anda beli judul seperti itu. Sebelum seseorang untuk melangkah. Terkadang ketika seseorang sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan. Dan banyak hal yang ia kurang perhatikan ini terkadang menjadi batu sandungan setelah dia menikah, atau bahkan menjadi kegagalan seseorang dalam pernikahan. Ini ayat limatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ketika seseorang sudah menikah atau sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan, sehingga tidak sedikit hal itu menjadi batu sandungan, bahkan sampai menjadi kegagalan bagi pernikahannya. Nah, di bawah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang ingin menikah. Di antaranya yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat yang ingin ia lamar atau yang ingin ia nikahi. Ini yang pertama. Yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat atau sebaliknya yang ingin ia melamarnya, supaya dia tidak menyesal di kemudian hari. Poin ini, ada orang yang bersikap berlebih-lebihan dan juga ada orang yang bersikap meremehkan karena ingin mencari tahu siapa sih calon kita, pacaran, menjajaki, pergi bareng, pengen tahu kepribadiannya katanya, pacaran, nonton bioskop bareng-bareng dan sebagainya. Ini orang-orang yang berlebihan. Ada juga orang yang meremehkan. Karena mungkin di pandangan mereka masalah ini masalah yang tabu atau yang semisalnya, akhirnya meremehkan untuk mencari tahu siapa sih calon kita, bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya, kepada siapa sih dia mengaji, di tempat mana dia mengaji. Kurang memperhatikan hal yang demikian. Ada juga yang berjalan di pertengahan. Akibatnya ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu tadi yang saya ceritakan, ada pernikahan yang umurnya belum sebulan sudah bubar. Belum sebulan karena qadarullah ikhwannya terfitnah dengan fitnah yang terjadi di Yaman. Bubar. Gak boleh sama ngaji sama satu-satu. Ribut-ribut
lupa. Ini karena tidak memperhatikan. Baik yang salah itu wasilahnya, mungkin karena saya nggak tahu permasalahan sebenarnya pastinya. Bisa jadi yang salah wasilahnya merekomendasi seseorang tanpa tahu siapa orang tersebut, atau akhwatnya tanpa berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa si calon saya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, dengan siapa bermain. Ini akhirnya pernikahannya nggak seumur, nggak lebih umur sebulan. Kasihan. Lalu yang kedua, ayat ikhwatul kiram, ini yang perlu diketahui, bahwa usahakan seseorang benar-benar mengetahui tentang agama dan fisik akhwat yang ingin ia melamarnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Dengan tanpa sikap berlebih-lebihan dan juga dengan tanpa sikap meremehkan. Ini penting. Ini penting. Enggak mau kan kalau seseorang yang punya putri, punya anak laki-laki, pernikahannya seumur jagung, enggak mau. Tapi bisa sampai sehidup semati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai langgeng gitu maksudnya. Lalu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, insyaallah kita cukupkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Karena sudah keburu kepincut sama kriterianya, atau udah ngebet pengen nikah, udah dah dipikirkan yang lain-lain. Kalau sudah ngebet pengen nikah diterus, tidak dipikir hal-hal yang penting. Ini yang paling di antara yang penting. Teliti kembali kebenaran informasi yang dapatkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Ada banyak kejadian, ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, seseorang menikah, setelah menikah nyesal. Kata si fulan, wasilahnya orangnya begini-begini. Ternyata enggak seperti itu. Katanya begini-begini, ternyata enggak. Teliti kembali kebenaran informasinya. Ditanya sama wasilahnya, apaan kalau misalnya sama akhwat, atau apaan sama ikhwan, antum kenal calon ikhwan ana nih, calon ana nih, itu kenalnya di taklim aja atau di momen-momen tertentu aja, apa antum pernah dekat? Tanya yang seperti itu. Lalu tanya lagi, sejauh mana antum berteman sama dia, sejauh mana antum kenal sama dia, dan sudah berapa lama? Tanya lagi, antum tahu nggak dia ngaji di mana, tempat duduknya, taklimnya di mana? Terus tanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menilai keobjektifan pemberi informasi sebesar apa. Kalau dia ketemunya hanya di momen-momen taklim, momen-momen walimah, momen-momen daurah, ya wajar kalau dia menilai insyaallah rajin jenroknya. Oh percaya kata wasilahnya, apalagi yang bilang ana misalnya, Ustaz berpikiran, wah sedang tazkiyah nih, zen pokoknya, maju. Qadarullah, ternyata salah. Apa yang dia pikirkan nggak ada. Apa yang dia bayangkan dari informasi itu salah. Nyesal, berantakan rumah tangga, cerai. Ini teliti kembali kebenaran informasi yang dia dapatkan ketika dia ingin melamar atau ingin menikah. Ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan sebelum seseorang melangkah menikah, jangan lupa untuk meminta pertimbangan kepada orang yang berilmu. Musyawarah. Ustaz, gimana Ustaz? Anak ditawarin sama orang yang kata ummahat atau kata wasilah anak, dia ngajinya sama iwa-iwa Turasi, sama iwa-iwa. Dia ngajinya sama ustaz-ustaz Turasi, ustaz-ustaz yang terkait dengan hizbiyah. Gimana? Ini Ustaz. Dia bilang gampang ntar kalau udah nikah, insyaallah suami anti akan berubah. Itu katanya. Seorang ummahat bilang kepada aku. Musyawarah. Bisa jadi ayat 5 al-kiram rahimani wa rahimahullah, seseorang menilai baik atau tidak baiknya tentang calonnya
atau seseorang menilai maju atau mundurnya dia dalam proses ini, atau seseorang berkesimpulan lebih baik maju atau lebih baik mundur, ini kesimpulan dia. Kesimpulan dia baik atau kesimpulan dia buruk, kesimpulan dia untuk meneruskan atau kesimpulan dia tidak untuk meneruskan, itu kesimpulan dia. Ketika diajukan, ketika minta pertimbangan dengan orang yang berilmu, ternyata berbeda kesimpulannya. Diarahkan itu begini, 1, 2, diluruskan. Kamu nggak bisa menyimpulkan seseorang dengan hanya melakukan perbuatan ini lalu mengatakan akhlaknya jelek. Nggak bisa. Kamu nggak boleh menyimpulkan dengan hanya sebagai perbuatan ini menunjukkan dia baik. Nggak bisa. Nah, diluruskan seperti ini. Pentingnya pertimbangan itu. Jadi ada perkara yang ketiga. Lalu yang keempat, ini yang terpenting, itu semua yang telah kita sebutkan. Itu semua yang telah tadi kita sebutkan, yaitu berusaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang calon kita. Yang kedua, meneliti kebenaran informasi yang kita dapatkan ketika kita ingin menikah. Lalu yang ketiga, jangan lupa meminta pertimbangan orang lain. Itu semua sebab, tetapi Allah yang memberikan kebahagiaan kita. Allah yang memberikan calon-calon kita salehah. Istri-istri kita, pendamping-pendamping kita seorang saleh atau saleh Allah. Maka yang keempat, ayat ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, doa. Jangan lupakan doa. Sebab itu, antum sudah berusaha, masya Allah, teliti, diusahakan. Masya Allah, ngaji sama sholat bulan istiqomah. Masya Allah, anak teliti kembali benar Pak Ustaz. Orangnya ganteng, misalnya. Soleh, misalnya. Rajin di depan lu. Lalu antum berusaha ada pertimbangan sama Ustaz. Masya Allah Ustaz, pokoknya gini-gini. Ustaznya pun mentazkiyah, bagus nikah sama ini. Tanpa melupakan pembuat sebab, yaitu Allah. Yaitu berdoa, dengan berdoa kepada Allah supaya diberikan istri salehah, suami yang saleh. Maka jangan lupakan sebab yang keempat ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, perkara yang poin yang keenam yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana mencari pasangan hidup. Islam telah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan yang akan menjadi suami atau istri kita, agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami, saling mencintai, sehingga terbangunlah keluarga harmonis. Dijelaskan oleh syariat Islam. Di antara yang perlu diperhatikan yang pertama ini, yaitu memilih wanita yang baik agama dan akhlaknya. Ini jelas yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu lil arba'in." Tunkahul mar'atu lil arba'in. Li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Fadfar bidzati dini taribat yadak, kata Rasulullah. Tunkahul mar'atu lil arba'in. Wanita dinikahkan karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena nasabnya, wajamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Rasulullah menyuruh kita fadfar bidati dini taribat yadak, maka pilihlah agamanya supaya kamu beruntung, kata Rasulullah. Ini yang pertama, pilih agama yang baik, akhlak yang baik untuk calon pasangan hidup kita. Ada sebuah cerita, seseorang umat cerita sama istri anak. Di sela-sela ceritanya dia berkata, mungkin dulu aku salah kriteria. Karena dia ketika ingin menikah, kriteria dia yang dipilih PNS. Setelah berjalan terus rumah tangganya, dia menyesal. Lalu terungkaplah ungkapan tersebut. Mungkin dulu aku salah kriteria. Dari ungkapan tersebut istilahnya bilang, Anda bikin artikel. Mungkin dulu aku salah kriteria. Sebutin laki-laki yang enggak pantas jadi calon pendampingnya. Laki-laki enggak sholat. Yang pertama laki-laki
musyrik, nggak boleh menikah seorang muslim dengan orang musyrik, kalau laki-laki nggak sholat dan seterusnya. Itu memahami. Atau seorang yang tadi Anda ceritakan, ayyuhal kiram rahimahumullah, seorang yang secara ekonomi masalah, gajinya 13 juta, nggak kepanasan tiap hari naik busway, karena kepanasan tiap hari busway naiknya mobil pribadi, rumahnya banyak, nggak mikir bayar kontrakan. Terucap dengan ucapan, yaitu dia berkata, "Ana baru sadar pesan orang tua anak dulu, kalau mencari istri itu yang baik agama." Coba, ini gajinya 13 juta, insyaallah mobil sendiri, mobil, ternyata rumah tangganya berantakan, hidupnya enggak bahagia, hatinya goncang, penuh dengan keluh kesah. Tiap hari ngomongnya masalah rumah tangga, ketemu anak masalah rumah tangga, ketemu ikhwannya lain masalah rumah tangga. Hatinya sempit, enggak tahu harus bagaimana lagi rumah tangga ini, apakah harus dipertahankan. 2 kalimat talak telah dia tembakkan sama istrinya. Tinggal 1 lagi. Dia tahan-tahan, sabar-sabarin, masa. Nah, seperti ini. Dan banyak yang lainnya. Contoh-contoh seseorang tidak memperhatikan agama seseorang ketika memilih calon hidup dia. Lalu yang kedua, memilih wanita yang cantik. Terus yang kedua, memilih wanita yang cantik, yang secara wajah dan fisik engkau menyukainya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang wasilah, seorang comblang. Ada seorang ikhwan bilang sama suaminya, "Tolong cariin Aina dong." Bilangin sama istrinya, "Kriteria anak yang cantik." Ketika mendengar kalimat cantik, comblangnya malas. Ini ikhwan pengen cantik aja. Ini sikap yang keliru, sikap yang tidak tepat. Begitu juga ada sesuatu ikhwan, pokoknya anak itu mau tingginya 175, hidungnya mancung, rambutnya lurus, ramping dan seterusnya. Yang seperti ini pun salah. Bagaikan artis dan yang semisal. Ini salah. Pertengahan yang betul, enggak berlebih-lebihan dan juga enggak meremehkan. Rasulullah SAW coba merintahkan apa kepada kita? Memerintahkan untuk syariat untuk menazar, melihat wanita yang akan kita nikahi, wanita yang telah kita pinang, yang akan kita pinang. Ini untuk apa? Untuk mengetahui cocok apa tidak, serak apa enggak. Kalau seseorang misalnya ingin yang cantik, wajar, sebatas cantik sesuai dia. Kalau cantiknya sudah seperti kriteria yang susah didapatkan, walaupun oleh orang yang paling cantik di dunia ini, ya repot. Wajar kalau sampai sini. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Karena dengan kecantikan, dengan sebab ini seseorang bisa terjaga pandangannya, terjaga hatinya dari perbuatan maksiat. Ini tujuan menikah. Maka dari itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, baik ikhwan ataupun akhwat, maka jangan sekali-kali untuk pernah maju kalau dia tidak menyukai atau tidak bisa mentolerir wajah dan fisik. Jangan sekali-kali maju kalau seseorang tidak bisa mentolerir atau tidak bisa menerima fisik dan wajahnya. Jangan. Karena akan sengsarakan dia. Ingat kisah sahabiah yang minta khulu sama Rasulullah. Suaminya ini sahabat, pemimpin orang soleh, nggak bisa dibandingkan sama kita. Tetapi minta khulu sama Rasulullah, minta khulu dari suaminya, diadukan oleh Rasulullah. Rasulullah memintakan apa? Ya udah, kembalikan saja maharnya. Ya Rasul, kata seorang sahabiah ini, aku bukan meragukan, nggak ada aib nggak ada aib pada agama suamiku, tetapi secara fisik gak suka. Kalau seorang akhwat tidak bisa mentolerir, tidak bisa mentolerir atau merasa dia ingin lari dari calon istri suaminya, maka jangan diteruskan. Karena hal ini terjadi karena seorang wasilah yang kurang memahami dalil atau karena semangat. Kan Rasulullah SAW bersabda apa?
Jika baik agamanya maka diterima. Tak akan terjadi kerusakan. Iya, baik agamanya dan masih bisa ditolerir fisiknya. Kalau lari jangan, sengsara. Ada yang seperti akhwatnya cantik luar biasa, ihwannya masya Allah, sehingga rumah tangganya berantakan. Sering ngeluh gimana ini. Ya namanya hati cinta, gak bisa dipaksakan. Seperti itu. Tetapi juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan, harusnya tingginya 175, ramping, rambut lurus, ini masya Allah. Kalau ada wasilah yang dapat yang seperti ya wasilahnya dulu diambil. Susah nyari yang kayak gitu ayat kota. Rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Lalu yang ketiga, memilih wanita yang al-wadud, penyayang. Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika memilih pendamping hidup adalah memilih seorang wanita yang penyayang. Karena kelak ia akan menjadi istrimu, akan menyayangimu ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, ketika punya uang ataupun ketika tidak punya uang. Kan disayang. Ketika punya uang disayang. Saya ulangi, ketika nggak punya uang disayang. Ketika punya uang lebih disayang. Nah, cari yang seperti ini. Ketika nggak punya uang, masya Allah susah, makanya pas-pasan disayang. Ketika punya uang lebih disayang. Jangan sampai cari wanita yang nggak sayang. Bagaimana mengetahui wanita itu sayang atau tidak? Lihat bagaimana dia memperlakukan seorang anak dalam kesehariannya. Setiap ada anak lewat di jalan ditegur, disalami. Nah, ini menunjukkan jiwanya penyayang. Lalu yang keempat, yang keempat, memilih wanita al-walud dari keturunan banyak anak. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-waluda, fa inni mukatsiru bikum." Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian sebagai umat ini. Lalu yang kelima, mengutamakan wanita yang masih gadis. Mengutamakan wanita yang masih gadis bukan berarti mengurangi eksistensi seorang janda. Tidak. Berapa banyak seseorang yang menikah dengan janda bahagia, hidupnya tenteram, tapi diutamakan wanita yang masih gadis. Karena kata Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Tazawwadta, apakah kamu telah menikah?" Jabir menjawab, "Na'am, iya." "Bikran aw sayyiban," dengan gadis atau janda. Kajawi mengatakan sayyib, dengan janda. Rasulullah SAW bersabda, "Afala jariyatan tu'alibuha wa la tu'alibuka." Mengapa kamu tidak menikahi gadis? Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Gimana engkau bisa bermain dengannya dan dia bermain denganku? Ya, karena gadis seorang suami yang karena seorang gadis itu mendapati suaminya adalah orang laki-laki yang pertama yang dia jumpai. Apalagi kalau dididik dengan pendidikan yang baik, ditarbiyah dengan pendidikan yang baik, tarbiyah agama yang baik. Maka kalau seseorang menikah dengan gadis yang seperti ini, antum menjadi suami yang paling disayang. Karena dalam pandangan dia, antum laki-laki yang pertama yang dilihatnya. Karena selama kecil matanya terjaga dari petandangan yang haram. Selama dari kecil gak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Dari kecil terjaga dari pacaran. Maka ketika antum hadir pertama kali, atau laki-laki hadir pertama kali dalam kehidupannya, maka antum adalah orang yang paling dicintai. Yakin? Karena antum laki-laki yang pertama, gak pernah melihat laki-laki yang lain. Nah, itu kelebihannya menikah di usia muda dan dengan gadis. Lalu yang keenam,
memilih wanita dari keluarga yang baik-baik. Ini di antara perkara yang harus perlu diperhatikan ketika seseorang hendak memilih seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya, maka pilihlah seorang wanita dari keluarga dan keturunan yang baik-baik. Pembahasan selanjutnya, poin yang sedikit lagi saya sebut, poin yang keenam yaitu khitbah. Khitbah yaitu meminang di antara proses seseorang ketika ingin menikah. Adapun hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa." Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu hukum meminang wanita yang sudah dikhitbah, yang sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Saya cepat ya, waktunya sudah habis nih. Meminang wanita yang sudah dikhitbah atau sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min." Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Fala yahillu lil mu'mini ayyabta'a ala bai'i akhihi. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wala yaktuba ala khitbati akhihi. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menkhitbah yang seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya hatta yadhara, sampai saudaranya meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Tentang hukum melamar wanita yang telah dikhitbah oleh wanita yang lain disebutkan. Yang pertama, ada beberapa kondisi. Seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki dan diterima sama wanita tersebut dan disetujui sama walinya, maka yang seperti ini ulama sepakat tentang tidak bolehnya. Ini kondisi yang pertama. Seorang wanita dilamar, kemudian diterima, maka nggak boleh seseorang maju lagi untuk melamar wanita ini. Kondisi yang kedua, wanita dikhitbah, kemudian ditolak sama wanita tersebut, maka boleh seseorang maju. Lalu yang ketiga, wanita dikhitbah, lalu didapatkan dari wanita tersebut kecenderungan, lalu didapatkan dari wanita tersebut ridho terhadap orang yang mengkhitbahnya, tetapi secara sindiran, tidak secara jelas, maka yang seperti ini pun tidak boleh seseorang untuk maju untuk mengkhitbahnya lagi, menurut zahir hadis. Lalu yang keempat, seseorang wanita dikhitbah, belum tahu dia menerima atau menolaknya. Allah Ta'ala bisa, yang seperti ini pun tidak boleh. Itu 4 kondisi keadaan seseorang wanita yang dikhitbah. Kalau dia sudah menerimanya atau walinya sudah menerimanya, nggak boleh seorang muslim yang lain untuk maju. Kalau sudah menolaknya, boleh. Kalau ada kecenderungan hatinya dan ridho terhadap orang yang mengkhitbahnya secara sindiran dan tidak terang-terangan, nggak boleh. Yang keempat, kalau belum diketahui mau dan tidak maunya, ridho dan tidak ridhonya, maka pun tidak boleh berdasarkan zahir hadis. Itu tentang yang diminang. Lalu terakhir ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu pembahasan yang ketujuh, poin yang ketujuh, syarat-syarat dan rukun nikah. Syarat-syarat nikah pentingnya. Yang pertama, adanya kedua calon mempelai baik berupa nama-nama dan ciri-cirinya. Yang kedua, ridho dari kedua belah pihak. Ridho dari kedua belah pihak. La tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Tidak boleh dinikahkan seorang janda sampai diminta pendapatnya, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai diminta izinnya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, diamnya. Ini kedua. Yang ketiga, adanya wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Enggak sah nikahnya kalau tanpa wali. Yang keempat, kesaksian 2 orang laki-laki muslim yang adil. La nikaha illa biwali wa sahidai adlin. Tidak ada nikah, tidak sah nikahnya kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Lalu sekarang akad nikah memiliki 3 rukun. Yang pertama, adanya calon suami istri.
yang tidak ada penghalang dari sahnya pernikahan, seperti misalnya wanita-wanita yang diharamkan dari seseorang laki-laki untuk menikahinya karena hubungan nasab. Ini artinya yang akan dinikahi ini boleh secara syar'i untuk dinikahi, nggak boleh bukan menikahi saudara kandungnya atau menikahi saudara sesusuannya, itu maksudnya. Yang kedua adanya ijab, yaitu perkataan seorang wali dari perempuan kepada calon mempelai laki-laki, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang dibawa kewalianku, namanya Fulanah. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga qabul, itu ucapan terima dari laki-laki, saya terima nakahnya. Itu 3 syarat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, 3 rukun dari akad nikah. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu yang bisa sampaikan karena waktu kita sangat terbatas. Selanjutnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.